Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Wa inna akramakum indallahi atqakum. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Shadaqallahul aliyyul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lewat mimbar Jumat kali ini khatib akan menyampaikan tentang hubungan orang tua dengan anak dalam memberikan keteladanan. Anak itu bagi kita sebagai orang tua itu adalah dambaan dalam hidup kita. Kehadiran anak itu kita nanti kehadirannya. Dengan segala susah payah, waktu demi waktu kita berupaya membesarkannya. Itulah mengapa anak juga kerap disebut sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kita. Mohon maaf, kadang yang mendamaikan pertengkaran, keributan dalam rumah tangga itu karena ada anak yang menjadi lentera. Sehingga orang tua itu luluh egoismenya. Mereka tidak jadi berantem. Bahkan ada yang sudah di ujung perpisahan tapi terus bertahan karena dan demi seorang anak. Jadi sebenarnya betapa kuat cinta kita pada anak. Inilah yang menguatkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Bahwa manusia itu Allah meletakkan punya kecenderungan, punya keinginan dan kecintaan berupa apa? Minan nisa wal banin. Jadi kita semua punya kecenderungan senang terhadap lawan jenis, senang terhadap perempuan, juga cinta terhadap seorang anak. Tapi kecintaan itu di satu sisi Allah meletakkan dalam diri kita suka terhadap anak kita. Di sisi lain Allah juga menegaskan kepada kita bahwa innama amwalukum. Seolah-olah Allah katakan, ingat ya, bahwa harta-hartamu itu wa auladukum, dan anak-anakmu yang engkau telah perjuangkan itu, kata Allah, fitnah. Allah menegaskan bahwa kecintaanmu itu adalah cobaan melalui kehadiran seorang anak dalam hidup kita. Mengapa anak itu menjadi cobaan dalam hidup kita? Yang di satu sisi itu adalah kecintaan kita terhadap mereka dalam perjalanan hidup kita. Sebab Allah akan menguji cinta kita pada anak. Tapi persoalannya adalah apakah rasa sayang itu menjadi cinta yang mendidik, mengarahkan ke jalan agama, atau justru perasaan cinta kita terhadap anak itu menjebak kita pada kelalaian, sehingga kita terlalu memanjakan mereka, sehingga membiarkan begitu saja kita tidak peduli dengan kehidupan akhlaknya. Di ayat yang lain Allah kembali tegaskan, la tulhikum, kalian itu jangan kemudian membuatmu lalai. Sebab apa? Amwalukum, karena kesibukan mengurus jabatan, mengurus kekayaan, mengurus harta-hartamu, wala auladukum an dzikrillah.
Bukan cuma harta yang Allah tegaskan. Jangan sampai karena anakmu engkau lalai kepada Allah. Bisa kita maknai bahwa lalai kepada Allah itu dengan anak karena mungkin kita tidak bertanggung jawab terhadap kehadiran anak yang merupakan titipan Allah kepada kita. Sehingga kita lupa ingat Allah. Siapa yang melakukan itu? Maka Allah menegaskan faulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi dalam hidup. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita maknai ayat ini, Allah jadikan harta dan anak itu ujian. Lalu di ayat yang lain Allah pertegas kembali bahwa jangan sampai karena hartamu, karena anakmu semakin membuat jauh dari Allah, makin enggak ingat Allah. Apa renungan bagi kita? Harta dan anak sering digandengkan oleh Allah di dalam firman. Ini renungan bagi kita semua orang tua, bahwa harta dan anak dua hal yang harus benar-benar kita pertanggungjawabkan. Barangkali atau mungkin kita punya kelebihan materi. Jangan membiarkan anak kita hidupnya terlalu dimanjakan. Karena dimanjakan, apa keinginan mereka selalu kita ikuti. Karena kita punya materi, punya kekayaan. Kita berupaya memfasilitasi sesuai kemauannya, bukan sesuai kebutuhan hidupnya. Jadi kita memfasilitasi, memanjakan sesuai kemauannya, bukan sesuai kebutuhannya, dengan alasan sayang terhadap anak. Inilah yang kemudian sebenarnya kita terjebak perasaan kita antara perasaan sayang dengan perasaan memanjakan anak kita sendiri. Pada akhirnya apa hadirin? Mereka akan tumbuh dengan gaya hidup yang instan. Anak kita mungkin tidak mau berproses, malas berjuang, gampang rapuh ketika menghadapi masalah, gampang stres. Ini yang disebut orang sekarang sebagai generasi stroberi. Stroberi itu Pak, gampang bonyok, mudah hancur dan lain-lain. Jadi mereka malas berjuang, mereka hidup secara instan, tidak mau berjuang secara habis-habisan dalam hidupnya, sebagaimana apa yang dilakukan orang tuanya atau orang-orang yang berhasil. Hadirin sekalian, jadi orang tua itu punya peran besar menata perkembangan sikap anak, menata mental anak kita atau kepribadiannya. Sayangnya, kerap kali kita memahami Islam terkait anak dan orang tua itu lebih banyak bicara anak harus berbakti kepada orang tuanya. Dan memang harus seperti itu. Jangan durhaka, hormati orang tua. Tapi seolah kita mengabaikan bahwa orang tua juga punya kewajiban yang sama terhadap anak. Yalzamul walidaini min uquqil waladi ma yalzamul walad lahuma minal uquq. Seperti halnya anak itu enggak boleh durhaka terhadap orang tuanya, maka orang tua juga harus memuliakan dan menghormati anak-anak. Oleh karena itu hadirin, anak kita itu sebenarnya bukan sebatas sekadar keturunan biologis kita. Kita bukan sekedar bapak biologisnya, bukan sekadar ibu biologisnya lalu kita menafkahi, memberi makan, memberi gizi dan sebagainya. Tapi kita orang tua juga adalah guru mereka, guru kehidupan mereka. Mereka juga harus diberi nutrisi rohani, nutrisi agama. Itulah cara kita memuliakan, mendidik anak-anak kita. Misalkan begini, karena kita adalah guru kehidupan mereka dan inspirasi bagi mereka. Orang tua mohon maaf, yang terbiasa sholat di rumah, sholat di masjid, maka sangat mungkin terpanggil hatinya anak itu untuk sholat karena orang tuanya adalah panutan hidup mereka. Atau sebaliknya. Atau orang tua yang terbiasa misalkan pakaian terbuka, maka sangat mungkin anak perempuannya ikut-ikutan juga melakukan hal yang sama karena melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
Dan orang tua adalah sekolah pertama bagi mereka. Hadirin jamaah Jumat yang rahimakumullah. Maka muliakanlah anak-anak kita. Jadilah kita guru yang baik buat mereka. Guru kehidupan mereka belajar hidup. Kita mesti menjadi lentera bagi mereka. Seperti orang-orang yang menemukan dan mencari cahaya di lorong gelap. Kita mesti memuliakan mereka sebagaimana kita ingin dimuliakan oleh anak-anak kita. Yang jelas hadirin, anak itu bukan sebatas cerita hidup di dunia, tapi cerita hidup di akhirat yang harus sama-sama kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan kepada kita, akrimu aulad, muliakanlah anak-anakmu wahai umatku. Siapa yang memuliakan anak-anaknya, akramahullahu fil jannah, maka pasti Allah akan memuliakan orang tua itu di surga kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku